Assalamualaikum Sobat Tani Indonesia. Hari ini kita mau memberikan tips cara menanam duren. Duren ini salah satu tanaman yang banyak diminati banyak orang dan banyak pecinta durian itu luar biasa. Sampai hari ini duren di Indonesia kebutuhannya masih banyak sekali impor dari negeri-negeri tetangga, dari Thailand, dari Vietnam, Malaysia. Itu masih kirim barang ke Indonesia karena pecinta durian di Indonesia sangat luar biasa. Peluang bisnis duren sangat menarik, bahkan lebih menarik daripada sawit. Tapi daerah tertentu, karena duren wajib ditanam di tanah yang memang ketinggiannya lebih lembab, karena dia membutuhkan air yang cukup banyak, udara yang cukup sejuk, dan air yang cukup lumayan banyak. Duren salah satu jenis tanaman yang sangat genjah di Indonesia. Banyak sekali yang bisa tumbuh di daerah hampir seluruh Indonesia bisa, kecuali daerah pantai. Dan duren ini lebih menariknya adalah pohon ini bisa tumbuh lama. Pastinya bisa sampai 20-30 tahun dan buahnya cukup nikmat. Belum ada yang nggak tahu tentang rasa durian? Silakan datang kapan-kapan ke Kopi Montok di Kuningan. Nah, itu bisa merasakan durian. Insya Allah di sana nikmat sekali duriannya. Nah, hari ini kita akan memberikan tips menanam durian ini di lumbung bumi di atas awan, alias di pondok pesantren Manahilul Ilmi Agropreneur yang diasuh langsung oleh Ustadz Adam. Wah, ini beliau berjuang luar biasa sudah 1 tahun ini, hampir 2 tahun Ustadz ya. Ini jalan 2 tahun. Kita berjuang menghidupkan tanah-tanah di sini yang tidak produktif, yang kurang produktif, akan kita produktifkan kembali dengan tanaman-tanaman buah. Tahun lalu alhamdulillah sudah kita tanam 150 pohon durian di sini, dan alhamdulillah sudah tumbuh dengan baik dan sudah cukup lumayan untuk bisa kita rawat. Hari ini kita akan tanam 150 pohon lagi durian dengan jenis yang sama, yaitu jenis montong dan jenis bawor. Nah, 2 jenis itu yang sepertinya sangat cocok sekali di sini. Dan terbukti dari 150 pohon yang tahun lalu kita tanam, yang hidup produktif itu hanya 2 jenis itu, montong dan bawor. Nah, hari ini tipsnya untuk teman-teman, ini kita pertama kita buat lubang dulu, kurang lebih sekitar 1 kali 1, dalamnya 1 meter. Kenapa 1 kali 1 dalam 1 meter? Teman-teman bisa lihat di sini, durian ini sangat cepat sekali pertumbuhan akarnya. Pertumbuhan akar durian itu sangat cepat, makanya jarak tanam durian itu 10 kali 10 atau 9 kali 8. Itu pun 9 kali 8 sangat riskan. Saran saya 10 kali 10. Jadi 1 hektar itu kurang lebih sekitar 100 sampai 110 pohon. Nah, jarak tanam itu membuktikan bahwa durian itu punya bentangan akar yang sangat cepat dan sangat kuat dan lebar-lebar. Makanya semakin nanti lubang ini bagus, semakin akarnya cepat tumbuh dan durian akan semakin cepat besar. Teman-teman juga bisa melihat di sini ada unsur hara yang sangat menarik. Saya turun dulu. Ini tips buat teman-teman semua. Nih, ini bedanya. Ini unsur hara kita nih, lapisan tanah kita. Berarti tandanya di sini humusnya cukup baik. Sangat baik, lihat. Tebelnya masih lebih dari 30 cm kurang lebihnya. Terus kemudian baru di sini tanahnya agak sedikit kurang baik. Nah, makanya kita kenapa harus bilang 1 meter, supaya tanah yang ada di sini ikut baik juga nantinya. Baik, sehingga perakaran durian langsung masuk ke dalam tanah, dan nanti pertumbuhan durian itu cepat sekali menjulang ke atas. Karena ayatnya begitu. Tanah yang baik, tanamannya tumbuh dengan subur. Nah, atas izin Allah. Jadi insya Allah kita perbaiki tanahnya, tanamannya kan tumbuh dengan subur. Dan tanaman yang baik itu adalah tanaman yang mencengkeram kuat akarnya ke dalam tanah, maka nanti dia akan cepat untuk menjulang tinggi ke atas langit. Jadi seperti itu ayatnya. Jadi makanya kenapa kita buat dalamnya seperti ini, supaya akarnya masuk mencengkeram kuat ke dalam tanah dulu, lebih dalam, supaya tidak ada di permukaan sini.
lebih dalam ke dalam, sehingga nanti dia akan cepat untuk menjulang ke langit. Nah, ketika dia sudah cepat menjulang ke langit, maka di sana nanti kesempatan kita untuk memanen buahnya jauh lebih cepat. Oke, nah ini kompos supernya kita masukkan dulu ke sini, kurang lebih sekitar 100 kilo kompos supernya kita masukkan. Kenapa harus banyak? Karena memang ini harus dibuka dulu Mas Pur. Harus memang penggunaan kompos super supaya unsur hara di sini jauh lebih banyak. Kompos super ini teman-teman bisa lihat di YouTube kita di Ahmad Syahruddin Official bagaimana cara membuat kompos super. Ya, ini semua. Terus ya. Nah, ini. Sekali lagi. Ya. Nah, ini request saya terhadap teman-teman ya pembuat kompos super untuk lebih banyak debok pisangnya supaya airnya lebih banyak yang tersimpan di sini. Raminya juga saya minta kemarin agak lebih banyak lagi sedikit, karena kita butuh K yang cukup banyak untuk si pohon duren. Jadi duren ini beda dengan tanaman jenis lain yang dia membutuhkan K cukup banyak dibandingkan dengan jenis tanaman yang lain. Nah, sebelum kita masukkan arang sekam, kita butuh kelaras alias rantingan seperti ini. Kita butuh ranting-ranting, kita butuh daun-daunan. Untuk apa? Supaya makin poros. Karena kita ingin merangsang si durian itu akarnya cepat untuk keluar dari lubang ini. Kenapa? Karena ini udah terlalu lama dia. Di polybag ini kurang lebih udah setahun sampai 2 tahunan. Jadi makanya kita ingin rangsang dia ketika dia ketemu sama apa namanya tuh tekstur yang sangat rongga, yang sangat rongga seperti ini, maka dia akan cepat keluar, akan dirangsang dia untuk keluar dengan cepat sekali. Nah, ketika dia keluar dengan mudah akarnya, maka nanti dia akan masuk menemu makanannya itu dengan cepat. Alhamdulillah. Nah, cukup. Sedikit lagi boleh Set, sebelah sini. Nah, nanti dia akan merangsang masuk ke dalam ini, dan kemudian ini akan menyebabkan si tanaman durian itu akan lebih cepat. Dan nanti teman-teman juga enak buat teman-teman sobat tani Indonesia yang tanda kutip malas untuk memelihara durian. Nah, caranya begini, kita kasih makan yang banyak di dalamnya sehingga 1 sampai 2 tahun ya, ya cukup. Nah, jadi nanti sekitar 1 sampai 2 tahun ke depan teman-teman nggak perlu lagi ngasih makan, setahun lah minimal teman-teman nggak perlu ngasih makan lagi si tanaman durian ini, sehingga durian sudah cukup makanannya. Baru arang sekam dituang. Nah, ini lihat arang sekam kita gunakan kurang lebih sekitar 20-an kilo. Nah, ini arang sekam kita rangsang dia. Nah, teman-teman bisa lihat nih dari dekat perakaran yang seperti ini akar durian yang cukup sudah lama sekali ada di polybag dan dia sangat kokoh sekali. Nah, ini akar-akar inilah akar-akar nanti yang akan kita rangsang dia supaya untuk turun ke bawah untuk mencari makanannya yang ada di bawah, dan supaya cepat dia keluar karena dia sudah lama sekali ingin keluar, tapi karena ada di polybag cukup lama sehingga akhirnya dia ada di dalam polybag. Semoga dengan dia nanti ditanam di sini dia akan cepat keluar rangsangannya dan akan nah seperti ini. Nanti kita tinggal uruk menggunakan tanah yang ada di sekitarnya.
Pohon durian ini salah satu yang sangat mudah juga buat teman-teman yang ingin menanam. Tips dari pohon durian itu kuncinya apa? Di makanan awalnya, komposnya. Semakin komposnya kuat, maka semakin cepat dia tumbuh dan semakin mudah dia tumbuh. Jadi sehingga teman-teman itu pastikan kompos makanannya itu betul-betul ada yang ada di sekitarannya dia, sehingga membuat perawatannya lebih itu. Dan jangan lupa air. Durian ini butuh air yang cukup banyak, makanya air itu menjadi salah satu titik poin penting yang ada di pohon durian. Dan kami alhamdulillah untuk menjaga air itu di titik-titik tertinggi kami itu kami sudah tanami pohon kurma, sehingga mata air insya Allah akan terjaga dengan baik dan akan terjadi sinergitas antar pohon-pohon yang ada di sini. Oke, sampai jumpa di tips-tips berikutnya dari teman-teman lumbung bumi di seluruh Indonesia. Dan terima kasih buat Kang Pria atas bibit duriannya yang cukup besar dan luar biasa untuk diwakafkan di kebun buah Pondok Pesantren Agropreneur Manahilul Ilmi Luiliang Bogor. Dan terima kasih buat Kang Andri yang sudah mengirim kompos supernya luar biasa, kemarin 25 ton beliau kirimkan ke kita untuk menanam kurang lebih 300 pohon. Dan terima kasih juga buat teman-teman lumbung bumi Kolbu Sejahtera yang sudah bikin jamunya dikirim ke sini, dan luar biasa hasilnya sudah kita aplikasikan di ikan, di tanaman segala macam, dan sudah bantu kita, termasuk Mas Pur nih luar biasa yang bantu kita macul dari pagi untuk nanam-nanam di sini, dan Om Burhan yang lagi megang kamera selalu nggak pernah tampil, tapi pokoknya setiap konten YouTube saya hampir 99% dia di belakang, aktornya nih ya di belakang. Jadi sampai ketemu di tips-tips kita berikutnya. Jangan lupa kita terus bertani sehat, selamatkan bumi dan sejahterakan petani. Terima kasih. Allahu Akbar.